Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati para Ashabul Bait Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu retorika dakwah Bapak Muzammil MPD, dan segenap para civitas akademika Unza dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tema bersyukur di setiap keadaan. Yang pertama ada makna syukur. Sahabat sekalian, syukur adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Syukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, tetapi juga menyadari dalam hati bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikannya dengan amal yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Lihatlah betapa luar biasanya janji Allah. Bersyukur menambah nikmat, sementara kufur menghapus berkah. Yang kedua, syukur dalam suka maupun duka. Kadang kita hanya bersyukur ketika keadaan sedang baik, ketika rezeki lancar, ketika sehat, ketika cita-cita tercapai. Tapi bagaimana ketika kita diuji? Disinilah letak ujian sejati. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin, karena segala urusannya adalah baik. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka dari itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang artinya dalam Islam itu bahagia dan sedih, senang dan susah, semuanya bisa menjadi ladang pahala, asalkan kita menghadapinya dengan sikap syukur dan sabar. Yang ketiga yaitu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita berpikir bahwa bangun di pagi hari dalam keadaan sehat saja adalah nikmat paling besar yang sering kita lupakan? Nikmat bisa mendengar, melihat, berjalan, bahkan bernafas. Itu semua adalah karunia yang luar biasa. Banyak orang yang mungkin kehilangan satu dari nikmat itu, namun mereka tetap tersenyum dan tetap beribadah dengan semangat. Lihatlah bagaimana orang-orang sederhana justru seringkali lebih tenang hidupnya karena mereka pandai bersyukur.
Yang keempat, di sini ada cara menumbuhkan rasa syukur. Ada beberapa cara agar kita senantiasa dipenuhi rasa syukur. Contohnya yang pertama yaitu selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nikmat itu sekecil apapun, kita harus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu melihat ke bawah dalam urusan dunia agar kita sadar betapa beruntungnya diri kita. Yang ketiga yaitu berbagi kepada sesama. Karena dengan berbagi hati kita menjadi lebih tenang. Jika kita ada rezeki lebih, maka kita gunakan kesempatan itu untuk berbagi kepada sesama agar kita selalu senantiasa bersyukur. Yang keempat yaitu menggunakan nikmat untuk ketaatan, bukan kemaksiatan. Ketika kita mampu bersyukur, kita akan lebih ringan menjalani hidup karena kita tahu bahwa setiap takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, pasti ada hikmahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa mampu kita bersyukur atas apa yang Allah titipkan. Mari kita mulai hari ini dengan hati yang penuh syukur. Ucapkan Alhamdulillah bukan hanya di bibir, tapi juga di hati dan perbuatan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Ingat, rasa syukur adalah sumber kekuatan yang membuat hidup kita selalu bermakna. Baik, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kita selalu bersyukur atas sumber kekuatan yang membuat hidup kita selalu bermakna. Bersyukur atas apa yang telah Allah kasih kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.